Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, monggo ing siang punika kula lan panjenengan sami tansah ngadiraken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ketakwaan kula lan panjenengan sami dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan sami tentu sampun menerima nikmat ingkang boten saged kula lan panjenengan sami hitung secara matematika. Di alam yang merdeka, berdaulat, ingkang boten wonten ingkang larang dumateng kula lan panjenengan sami ketika berusaha, bekerja, bersekolah, baik di pendidikan sekolah atau pesantren, sudah tidak ada yang melarang. Ketika kula lan panjenengan sami melaksanakan aktivitas kebaikan, niku pun boten wonten ingkang larang. Benten zaman rumiyin ketika mbah-mbah kula lan panjenengan sami mungkin ngalami bapak kula lan panjenengan sami di era sebelum Indonesia merdeka. Indonesia mengalami fase penjajahan ratusan tahun. Mulai Portugis masuk ke Indonesia di abad 15-11, sak mantun ngatun dipun jajah malih kalih bangsa Belanda kurang lebih 350 tahun, dijajah lagi oleh Jepang. Setelah itu Indonesia setelah meraih kemerdekaan yang begitu rupa dijajah malih yang Belanda dan sekutu yang tidak mengakui negara kula lan panjenengan sami merdeka. Maka bentuk kesyukuran kula lan panjenengan sami sakmangke inggih menika dengan mengisi dengan berbagai macam aktivitas keahlian kula lan panjenengan sami. Demikian juga hal yang demikian pernah dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan dan contoh kula lan panjenengan sami beserta keluarga dan sahabatnya. Beliau masa-masa awal perkembangan Islam disakiti, dizalimi, bahkan sebagian sahabat dibunuh oleh kaum kafir Quraisy, sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala dipun perintahkan untuk pindah tempat sampai beberapa kali, dan terakhir
inggih menika ketika beliau pindah inggih menika wonten kota Yasrib ingkang sakmangke dipun wastani Madinatul Munawwarah. Demikian juga halnya juga dialami oleh nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam yang pada saat itu penguasa rajanya seorang Namrud yang mengaku sebagai Tuhan, bahkan menyembah berhala-hal yang besar, sehingga Allah juga menyelamatkan Nabi Ibrahim ketika niku pada bulan menika. Demikian juga halnya Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan ayah tirinya, ini Ramses II, atau yang lebih dikenal dengan Fir'aun. Sampai saat menika saged kita tingali sejarah menyusun piramid-piramid besar, satu batu dengan bobot di atas 2 ton iso dirangkai karena peradaban yang begitu besar. Dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah, bangsa Mesir lupa, bahkan Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, sehingga tauhid menjadi luntur. Maka Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan hal yang demikian, dan Nabi Musa beserta para umatnya, pengikutnya, diboikot oleh Raja Fir'aun, bahkan dikejar-kejar sampai ke lautan, sehingga Allah memerintahkan untuk menancapkan tongkatnya. Dengan izin Allah terbelahlah laut menjadi 2, dan itu pun terjadi pada bulan ini, yaitu bulan yang agung, yang bulan ini adalah kalau di dalam Islam dinamakan Syahrullah, inggih menika bulan Muharram. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam mengalami masa-masa sulit yang diperintahkan waktu itu oleh pemerintahan yang zalim, dan beliau diangkat oleh Allah. Dan nanti akhir zaman, ketika zaman menjelang kiamat, maka Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, mila kangge kula lan panjenengan sami, ada hal-hal yang harus dilakukan untuk menyiapkan generasi ke depan agar kita tidak lupa dengan sejarah yang telah digaungkan oleh Al-Quran. Demikian juga di dalam Al-Quran banyak sejarah-sejarah yang harus diceritakan kangge generasi-generasi ke depan. Termasuk wonten salah satu dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inggih menika afdhalus siyami ba'da Ramadan sahrullah, inggih menika al-Muharram. Sak temene ana luweh api-apike poso sing dilakukan selain bulan Ramadan, inggih menika pada bulan Syahrullah, inggih menika bulan Al-Muharram, utawi ing dalam sasi Jawa diarani sasi Suro. Mila kula lan panjenengan tasih wonten kesempatan untuk berpuasa, untuk memperbanyak inggih menika berpuasa wonten bulan Muharram menika. Bahkan ada yang lebih khusus, inggih menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketika sapa wong sing poso ana ing hari Asyura, inggih menika tanggal 10, maka Allah akan menghapus dosa 1 tahun ingkang sampun kliwat. Hadis riwayat saking Muslim lan Imam Ahmad. Bahkan ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hijrah,
Sampailah beliau ke kota Yasrib. Beliau menjumpai para Yahudi dan Nasrani tidak makan dan minum. Maka ditanya oleh Rasulullah, wahai Yahudi dan kaum Nasrani, mengapa pada hari ini kamu tidak makan dan minum? Ternyata ditanyakan, wahai Nabi Allah, hari ini adalah hari di mana Nabi Musa alaihissalam dibebaskan oleh kekejaman Fir'aun. Di tanggal 10 itulah maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk puasa di bulan atau tanggal 10 Asyura, dan untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah dawuh, seandainya di tahun depan aku masih dikarunia Allah umur panjang, maka akan aku tambah, yaitu di hari Tasu'a atau pada tanggal 9 Muharram, supaya menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahr fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadhimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa alamu annallaha ma'al muttaqin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang berbahagia, monggo kita persiapkan generasi-generasi pemuda-pemuda ke depan yang lebih baik daripada kita. Kita siapkan di perguruan menika, dari pendidikan yang terbawah sampai ke jenjang menengah atas, dan kita siapkan TPQ, bahkan sekarang ada tahfidzil Quran, baik di masjid atau di ruang-ruang sebelah selatan. Monggo kula lan panjenengan sami, ketika kita siapkan awake dhewe iku kudu menyiapkan generasi yang terbaik, luwih apik tinimbang awake dhewe niki. Insyaallah keberadaan Islam akan semakin berkembang dan semakin baik. Maka ketika kula lan panjenengan sami menampakkan kebaikan, itu tidak riya, keranten sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ala ma nawa faman kana hijratu ila Allahi wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha maka fahajara mahajara ilaih. Maka ketika kula lan panjenengan sami jangan sampai sungkan, canggung ketika melaksanakan kebaikan. Khawatir nek kebaikan saya menjadi riya, itu adalah senjata setan. Wis gak usah jamaah nang masjid nang musala, itu adalah senjata setan. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan pada suatu hari ketika pada satu saat akan aku tunjuk imam untuk mengimami, aku bakar rumah-rumah mereka yang tidak mau datang ke masjid, tidak mau datang ke musola, karena itulah bentuk syiar
yang akan kita kembangkan nanti. Itulah baginda Rasulullah. Bahkan sebagian ulama mewajibkan untuk berjamaah. Monggo kula lan panjenengan sami mengikatkan, saling mengingatkan. Dan ketika salah, ketika kula lan panjenengan sami banyak dosa, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam pasti kagungan salah, kagungan dosa. Tapi saapi-api wong sing salah mau gelem bertaubat dumateng Allah, gelem jaluk sepuro, maka pangapurane Gusti Allah itu lebih banyak, lebih baik. Rahmatnya Allah lebih baik. Ampun ngantos ketika kula lan panjenengan sami melakukan kesalahan, ananging kula lan panjenengan enggan, apa aku disepuro nang Allah apa gak? Maka optimislah, yakinlah bahwa karunia Allah, rahmatnya Allah, pangapurane Allah luwih gede timbang dosane awake dhewe menika. Monggo kita ndedonga dumateng Allah, mudah-mudahan seluruh aktivitas kula lan panjenengan sami tansah dipun ridhoi, dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wala dzikrullahi akbar. Aqimussalam.